Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Sekedar tes fokus, oh jamaah. Agak kariban. Sehat. Alhamdulillah. Belajar lancar ini. Bersyukur kepada Allah dikasih sehat, kebutuhan terpenuhi. Karena Lihat kayak gigi bagaimana? namanya hidup ya, ini dunia. Dunia ini butuh doa. Apa bisa ada gigi? Betul. Gigi bagaimana? Semua butuh doa. Pejabat butuh doa. Politisi butuh, penyanyi butuh, pencerama butuh, tahu butuh, malam sare Makanya dunia ini biar sehat tubuh ta, kalau kusung ikut cikanta, dodong nyonyoy. Apalagi pun nababayin itu natin na doyek na ka. Tenang tu nabajit tanjak na to pun natin na do. Mana batin namat kalau cakel jadi tu tenade. Tapi pun dia do anu gak gamaman tu nang tasim barat rupaya. Mana tena ngagangki mak kalau jadi. Aran dulu kau pun dia do. Itulah sampai saya katakan perintah agama minta sama Allah wa barakatan fir rizq wa afiatan fil jasadi. Ya Allah, berkahi rezekiku ya Allah, dan berikan aku tubuh yang sehat. Minta sama Allah barakat yang ada lekku kerai nampak kisarya batang kali masaliwangan kerai ipala ginjo ni doai kali ya mangri karai nga mudah-mudahan sehat itu buta dan natungi balanjata. Amin ya rabbal. Ya jia susah tungin tu karai nga nanatari doata pun natina nabaji pati tapalece. Maka malam ini saya ajak semua yang hadir, maiki naki sama-sama ampuji ampalece Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pujian ini papalecetan nih atarus ginai langit tujuan lonjokna batsi mangiri kursi Allah Ta'ala natarimay na nakaranuan pampaleceta na niyangase kit nakaranuan relino nakaranuan sa ladriati. Betul ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sama-sama alhamdulillah. Naitaw ero atle sampak kasya susaya riatinna. Naitaw ero tiang kabatiang susaya lalantal lasana. Maka pagkabiasay kanang alhamdulillah. Kung nabiasa nang ianggan alhamdulillah, di naman ito natabati ang susata.
Kena tahu mau nak kasih dudur ya tintanya nih karena ya susah. Itu bapaknya. Walaupun terkadang dalam hidup Bapaknya yang tahu menyemai lagi longgan-longgan dan tahu menyemai lagi susah-susah. Tapi intinya mau lebih, mau kurang, mau bahagia, mau susah, yang penting ucapkan alhamdulillah. Maka tenang tunak kabatian duduk susah tak. Jadi mana pun susah-susah di mai keadaan dan ikutak nangking ngapin tu mai. Karena tu bagi di dalam alhamdulillah. ni mama. Mana pun sepi joka. Emang kau konrare dulu, ke mana konrare? Kau sampai di jok. Iya je, betul je. Pernah nak ngapin tu mai karena tu mau alhamdulillah seminggu begini istirahat. Apa susahnya juga? Toh daripada juga mengeluh, menambah juga beban di hati. Jadi bajikan ngangin tu ni pakai biasa, alhamdulillah. Ikutan lagi ngapin tu mai bela bala-bala jaya, alhamdulillah. Kok kondarin dulu kan ya dari susah sana cini. Bajikan ngam mami mati yang pernah kamu ay. Saridup demi susah ada pun kondarin mah. Makanya jangan biasakan keluh kesah itu, tapi biasakan ucapkan alhamdulillah. Anu gak gani kanangin jo ranu tungi boy karai kapun na di pale-pale cina kana tungi kering ngataku kodo anu tena nanggap pado si minggu mana bate kuna pale cina tak kalah minggu ne mae tak kalah kau mami tian ne ayo ja baji enggak pernah konrarin terus kita kana tak kalah remo mae kemana ngapa konrarin ya gitu. Jadi jangan suka mengeluh dalam hidup. Ibu, oh ibu, mana pun pace-pace panggapan burat nenta kaki kondana. Dikata pun paganti burat nenta semangat saya. Iya toh, biar tidak ada uang yang penting ada aku. Begitu. Toh? Kau kan nanti nanggap pada lupa beli sih. Jangan. Kasih semangat. Karena intinya hidup ini yang penting Allah sudah sayang sama kita, tidak usah takut dengan dunia. Karena dunia ini milik kita, bukan milik kita mesti. Kenapa kau bikin dunia? Dunia ini milik Allah. Dan kita hidup di buminya Allah. Rinting asing kibrilino karangan ng mantang. Yari ni palece patam na lino, solam na nangaiki, tena na society na rilino na. Betul? Saya kasih logikanya begini, supaya masuk di akal ka. Kalau datang ke di rumahnya orang bertamu, kuna may kiri balak na tahu ajar itu anak. Teh makarodong kana apaan na nyo may nutiniki kaligagana, palagagana, kaderagagana. Teh makaro inyo. Iya man nyo rong patanda bala ale palece. Asala no palece patanda bala nga tapuri dito ano mo. Yaki nga. Mana po yung balat na nagahaga balap po na po na di imingkan nyo patanda balat tapuri rikate karena di palece na rando. Insyaallah dito anakin. Jika mana balating ka po nagamuso patanda bala, waspada mo. Sala sigete at terachi puro kubato terakachi gomoto. Iya, karena ngapa Tena na rando ni patanda bala rikat. Iya kan? Sama dunia ini. Kasih asih jadi doe. Mana? Dikasih juga ke motong rezeki terbaik ke semua selesai aku bagi angkul lihat saudara jadi barunya bagi angkul nanti jamaah sama dunia ini ya kan kita hidup di dunia Allah ini di bumi Allah yang penting nangai makipatan nalino gasingi kurang-kurang anggap iya, di doe tapi jangan di kano. Betul? Betul. Si balikna
Punapatan na nalino tayo na nanangay duduk. Gasinton kiyala binido nakasiyasi kallo. Hidup begitu. Jadi saya sampaikan, mau kaya dengan harta, mau miskin dengan harta, mau lagi hidupmu lapang, mau lagi hidupmu susah, puji saja Allah, biar Allah yang memberikan yang terbaik. Teko karena susah kok konrareng kok. Asal aman kita live ka sampai habis, sampai lobet. Banyak orang susah, ay sarindudu mi batena konrareng puara. Sikali na bajitan nang kita kalupa sedih. Dirman de lagu. Makanya hati-hati. Biasa saya katakan ke jamaahku, terkadang orang kelihatan susah hidupnya tapi enak rasa dalam hidupnya. Tapi terkadang ada orang kelihatan enak hidupnya tapi ternyata dia miskin rasa dalam hidupnya. Talak biri doe minta kasih kalon na buktinya apa miliar ki doe minta puna karay ng kero kanging viral kan re nubis. Gola ko. Pernah dengar orang kaya tidak bisa makan nasi? Bukan lagi pernah kapan, sering kok. Papan. Biar banyak uangmu tidak bisa makan coto, tinggi tensi. Ya tidak, lebih kaya minta kasih kalon tu kan. Mai ko ripesta ya karupo jujur. Ini hidup begitu. Hidup begitu. Dan terkadang ada orang lo karena tahu susah talasana kejar ikut cikana. Oh no. Dia kalau karena susah karena tinana jodoh kajain tuh di sini tahu kamu masih tajak na tunai tajak na nikah pun pangan reang dia paling balala. Iya kan? Jadi hidup ini tidak bisa ditebak dengan ukuran kita. Oke, santai. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa memberikan apa yang ingin dia berikan kepada hamba. Jom. Makanya jom bukan kasih kosak berat kau. Kalau manjang kosuk, seperti itu intinya seperti itu. Jamaah. Kalau tidak bisa memiliki dalam hidup, yang penting bisa menikmati. Itu penting. Daripada lebih sadis bisa memiliki tapi tidak bisa menikmati. Dan nak kulit melioto tapi pagi kasih ada dong oto. Daripada ni oto nu nampak tak lang ni dong oto. Ini fakta loh. Fakta. Ano dyan tao kaya nak kulit melioto? Hingga pun erok kelurang. Na gratis ya boleh, tinurati roto. Nanya tahu kulit mali atau kore atau gak gamang atau gak aja lah. Tapi pun ada kau talaga lang. Ses dong kau. Ini minggu kanan ni talla sa jamaah. Kita kung kanatin ano malaki no kana korong. Iyalah. Kalau tidak bisa memiliki yang penting aku bisa menikmati Allah. Itu yang paling utama. Jamaah. Olehnya itu biasakan ucapkan alhamdulillah. Ajakan saya yang kedua malam ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi. Babantuki barisallang, salawa, papasabi. Dijunjungan ta Nabi ta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kirong pasak beri Nabi ta sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rasakan getar cinta di hati, rasakan debar-debar di dada, kasih yang tumbak-tumbak geleter di saat bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena cinta sesungguhnya itu bisa dirasakan di hati. Kenapa kita salawat kepada Nabi? Karena cinta. Percuma juga kita salawat kalau tidak berlandaskan cinta. Dan jadi pertanyaan, apa bukti rasa cinta itu pada dirimu? Tentunya di saat bersalawat ada rasa, namanya debar-debar di dada. Mangkasar anak-anak dumba geleter.
Itu cinta. Dari mana po nga alwangi ni kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi tenan rin na dumbaan nilalang karena cinta, maka salawatmu itu ibarat sayur tak pakai garam, lambas, lambasa. Toh sama dengan laki-laki mengatakan I love you, tapi tidak ada rasa di hatinya, ucapannya palsu. Iya, hambar ki. Betul tidak? Betul. Karena cinta itu ada tandanya. Tidak usah kau ucapkan I love you. Kau cukup pandang seseorang, berdebar hatimu, berarti kau ada rasa. Betul? Betul. Bagi saya pribadi, kalau saya cinta, tidak usahlah kau lewat depan saya. Cukup namamu disebut. Domba bilang. Apalagi tiba-tiba dia pedalik aku pingsan setengah. Itu cinta. Maka kenapa saya pertanyakan rasa itu di saat bersalawat? Karena saya ingin kita bersalawat karena cinta. Masa ini may paranta tahu ningai na palubag-lumbag ito na ni sapo arin, sementara napita ko dong ni sapo katimi ko yung sapo natin jadi domba-domba lang. Lalu bagaimana nanti dari kemudian Nabi mau mengakui kita umatnya kalau di dunia ini cinta itu pun tak ada. Dari patnia kinrin ya tintan yung pangyari na dia supaya di akhirat titertong kitang na patao na umak kun niya mantannya nagpanto ko rinne kan begitu mas susah. Ini harapan kita bersama, semoga di dunia ini kita cinta sama Nabi, Nabi mencintai kita, dan di hari kemudian kita semua dapat syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dulu, yang mana ini followers pun nih sebenarnya? Kita main, ha? Ketika sini tuh, tahu jeng? Iya, semua ini. Ada lagi? Saya juga. Ada minta banyak sekali yang hubungi kan, mau hadir Pak Ustaz. Dan saya hadir juga. Amin. Jadi semua yang mengikuti saya di media sosial malam ini, saya pribadi mewakili admin saya dulu ya. Saya mewakili admin saya. Minta maaf kalau misalnya di medsos dia sering kasih naik status-status yang kontroversial. Karena namanya juga cari uang di situ. Karena tidak heboh kalau tidak dikasih heboh-heboh. Ya. Nah Meta ini suka yang heboh-heboh. Ya. Jadi ya bagaimana mau FYP kalau tidak heboh? Gitu dia. Gitu. Makanya saya tidak larang-larang juga admin saya mau kasih naik apa saja sepanjang saya kasih tahu dia jangan kau pernah merugikan orang. Itu sih. Yang penting jangan bikin status yang merugikan orang. Kalau kau menyangkut orang, kasih naik bahasa yang tidak merugikan dia. Betul, yang tidak menyakiti. Ya, gitu. Kalau dia sendiri yang tersakiti, itu urusan dia. Iya. Ini saya mewakili admin saya karena banyak yang serang saya lihat di situ di komen-komen. Maka yang diserang itu saya. Dibilang Ustaz apa minjo? Kita dari dia ini pakai yang Ustaz doe, Ustaz kawalu-kalu, ayah apa pas waktu diduka. Kalau tahu keceramah di Indonesia. Saya santai aja, saya ketawa-ketawa aja itu baca semua. Aling. Saya gitu. Jadi ini saya mewakili admin saya. Kalau ada yang pernah disinggung di situ ya mohon maaf ya. Ya jangan berhenti ikuti dong. Supaya lebih ramai. Ini sapaan saya kepada pengikut saya di media sosial ya. Kemudian Ica ini salah satu juga teman saya di Facebook sebenarnya. Ica. Saya tidak menyangka waktu saya lihat kejadian itu di medsos, saya tidak menyangka bahwa saya akan ceramah. Takdir ya. Mati itu macam-macam lah. Ada mungkin orang jatuh dari pohon. Itu takdir. Ada orang meninggal jatuh dari rumahnya turun. Itu takdir. Ada orang jatuh dari atas ranjang turun. Mati juga. Itu takdir. Ada orang jatuh dari motornya meninggal dunia. Itu takdir. Ya kan? Intinya kita semua tinggal menunggu takdir kita
di mana dan kapan kita akan meninggal dunia. Semua. Karena bahasa Quran tidak menyebut siapa, tapi menyebut semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kabus matalaska. Lama tengah singgi. Semua yang hidup pasti akan mati. Kabus semua. Semua. Masuk saya. Saya ditanya, kita ya Pak Ustadz, saya juga. Dan saya juga tidak tahu kapan dan di mana. Boleh jadi juga di tempat ini. Siapa tahu? Malah ikatnya. Dia aja tuh. Iya katanya kan dinaki. Enggak perlu karena siapa tahu katanya di mata. Abang kaki kapan? Intinya kita dengan saya harus siap kapan saja. Ya. Jangan cuma suka hidup, tidak berani mati. Jangan. Karena sudah dipastikan kau hidup harus siap mati. Siapapun kita. Ya, dia penceramah sekalipun. Jangan kira penceramah itu kan agan kapan malugul mau ya ten. Kalau mana nak penceramah pun narapi waktu kuno na lento tuh apa malugul mau iya. Na lento saja ada. Na malugul mau kan lilimeri iya. Pokok na tau kumis, tau janggut, tau jomo, tau roso, tau rege. Nah lento ngasih. Kau ada pangkat, tidak ada pangkat, kaya na lilimiri malaikat kan? Gitu. Jadi pesan saya pertama malam ini untuk kita semua, siapkan diri untuk mati. Jangan terlalu asik dengan dunia sampai lupa dengan mati. Ada yang lebih pasti dari semua yang kita lihat hari ini. Yakni mati. Mungkin banyak bercita-cita saya mau jadi kaya Pak Ustaz, tapi belum pasti juga kau kaya. Kebanyakan aja orang mau kaya miskin tonji sampai mahal. Toh? Betul lah Mak. Tapi ingat, mau kaya mau miskin tidak usah lah kau bercita-cita mati, pasti mati. Itu yang pasti loh. Itu yang pasti. Kemarin banyak yang mendaftar tentara, daftar TNI ya. Ada yang lolos, ada yang tidak. Bersyukur ada yang lolos, bersabar yang tidak. Jangan tidak lolos, kau mengeluh. Adalah, kamu mau ku saat rencana ka ajari tentara pinang andre. Apa paling katanya sarenmu? Toh, intinya namanya cita-cita memang tidak ada kepastian. Kau daftar saja, lolos berarti takdirmu. Tidak lolos juga takdirmu. Yang penting jangan lupa yang lolos akan mati, yang tidak lolos juga mati. Jadi intinya seperti itu saja. Kita pasti mati. Dan saya dapat kabar ya, Ica ini Mana anak Anak bapaknya versi apa di? Versi tabah. Versi tabah nenau memang mana pengen rasa inja tandanannya tapi masih natua. Namanya masih natua. Mana kore tak penatua kita masih nanya mantu itu dodong. Kamu tuh ngoto mana penidiko. Kamu masih nana mantu dodong, kamu masih natua. Saya kok pakai ngambil bulu, aku pur gitu. Ya memang begitu. Jadi dasi tama memang dodom mitoa. Makanya Ica ini tulang punggung selama ini. Ya cari uang untuk hidupi orang tuanya, termasuk ini rumah dia. Supaya kamu bangunkan rumah orang tua ini. Dan ternyata perjuangannya Ica terhenti 7 hari yang lalu. 7 hari yang lalu jadi kejadian. Terhenti 7 hari yang lalu. Kalau misalnya ada yang bertanya, gimana itu Pak Ustadz? Kan biasanya orang jatuh kecelakaan itu husnul khotimah. Saya katakan Ica juga insya Allah husnul khotimah. Insya Allah. Jangan mau peduli, mau kemana, dari mana. Intinya di saat jatuh, siapa tahu dia pasti ingat Allah. Siapa yang tahu, siapa yang berani jadi saksi hari itu. Bahwa di saat dia jatuh, dia sebut nama Allah. Ya Allah, Allahu Akbar. Lalu meninggal dunia. Siapa yang bisa jamin? Tuh. Makanya saya itu tidak berani langsung menghukumi orang. Kata usia lalu, nasulut ribarka, mati cilaka. Belum tentu. Belum tentu.
Betul. Dia sudah keluar kok dari bar. Pas di jalan jatuh, pas dia jatuh dia bilang astagfirullah la ilaha illallah. Pas meninggal dunia, siapa yang tahu? Betul. Kau sendiri tidak ada di tempat itu membuktikan sampai menghukumi kan begitu. Makanya itu urusan Allah. Serahkan kepada Allah. Kita ini cuma tinggal menasihati yang saling masih hidup. Jadilah orang baik. Cukup begitu. Hah? Jamaah? Oh jamaah. Hati-hati lah. Dari kemudian banyak alim ulama ahli ibadah masuk neraka. Banyak. Siapa itu yang sombong ketika hidup? Bagaimana sombongnya? Kalau dia sholat dia sudah menerakakan orang. Jangan. Bukan urusan kita mau masuk neraka, mau masuk surga seseorang. Cukup kau ajak orang berbuat baik. Cukup itu saja. Jangan kau yang tentukan neraka minjok. Nah jangan bisa. Pala duduk nak bilang ngurusi urusan nak keraing. Nakana sallallahu ta'ala kau keraing. Pernah dengar kisahnya? Kenapa ada ulama alim ulama yang pintar, ahli ibadah masuk neraka? Dia ditanya, kau masuk neraka? Dia bilang, ya Allah, apa tidak salah saya masuk neraka? Di dunia ya Allah, saya paling duluan datang di masjid ya Allah. Tidak ada lomba datang di masjid, baru pergi mengaji masjid, saya sudah di masjid. Saya tidak pernah alfa sholat berjamaah. Saya tidak pernah alfa sholat tengah malam. Setiap Ramadan saya puasa ya Allah. Kenapa saya masuk neraka? Allah katakan, kau masuk neraka karena kesombongan. Dari mana kesombongan saya ya Allah? Ternyata ketika hidup dia selalu memudah-mudahkan orang sebagai penghuni neraka. Kalau ada orang ahli maksiat, nak karena kau penghuni neraka. Kau bayangkan. Dan Allah tidak senang kalau ada manusia menunjuk orang sebagai penghuni neraka. Jangan pernah. Karena akan kembali kepada dirimu. Tugasmu mengajak, bukan menghukum. Betul. Ajak saja. Kalau kau lihat salah, ajak. Sadar kita, berubah kita. Itu. Jangan langsung kau hukumi di tempat itu. Buat di neraka dia. Maksud belum. Coba. Hati-hati. Satu penyakit yang tidak bisa dihindari orang yang rajin ibadah itu adalah sombong. Merasa hebat, mi kasambayan, mi puasa, mi. Jangan. Karena kesombongan itu adalah racun bagi ibadah. Ingat, terkadang ada orang ahli maksiat, tapi tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Dan pada akhirnya di ujung hidupnya dapat hidayah. Banyak kok. Saya sering baca-baca kisah-kisah begitu. Sampai saya terinspirasi biasa. Biasa nak kencuri kisah-kisah yang juga terinspirasi. Suatu ketika ulama Maroko, ini ulama Maroko, dia mimpi. Dalam mimpinya datang baginda Rasul. Dan kalau Nabi datang dalam mimpi pasti Nabi itu. Tidak bisa ada yang menyerupai Nabi datang dalam mimpi hambanya Allah. Hamba-hamba Allah kalau bermimpi ketemu Nabi pasti Nabi itu. Tidak bisa dimanipulasi itu Nabi. Karena setan jadi Nabi tidak bisa. Hancur itu setan. Akhirnya dia mimpi malam pertama. Nabi datang kepadanya dan mengatakan, hei, kau pergi ke Mekah. Kau cari orang yang bernama Fulan bin Fulan. Kau ajak dia masuk masjid karena dia adalah penghuni surga. Dia terbang. Di saat dia terbang, dia berkata, ya Allah, apakah ini perintah ya Allah? Kalau memang perintah, tunjukkan saya kedua kalinya. Besok malam dia tidur mimpi yang sama. 2 malam berturut-turut, ya Allah, apa betul ini mimpi ya Allah? Buktikan sekali lagi kalau ini mimpi. Dan ini adalah perintah. Malam ketiganya dia mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Akhirnya dia yakin bahwa ini perintah. Kisah ini menceritakan preman yang dijamin masuk surga. Preman yang dijamin masuk surga. Dan ini kisahnya sahih. Tidak diperdebatkan oleh seluruh kalangan ulama bahwa ini kisah sahih. Preman yang dijamin masuk surga. Singkat cerita,
Ulama Maroko ini pun berangkat ke Mekah, sampai di Mekah, menjalankan tugas mencari si fulan ini. Sampai di Mekah ini ulama karena tenak kalau dicerita nasen detailnya kagak singkat subuh pina pupus, no? Disingkat-singkat dia medikutan nangin karena kapal apa na dong kogi. Yang penting dia adam air, karena kayak matu, gitu kan? Dia berangkat ke Mekah, sampai di Mekah langsung dia lakukan ibadah umrah dulu, karena itu disunnahkan kita injak Mekah mesti tawaf dan seterusnya. Setelah dia melakukan ibadah umrah, dia datangi ulama-ulama Mekah dan bertanya, apakah ada yang mengenal orang yang namanya Fulan bin Fulan? Karena saya datang ke Mekah untuk mencarinya. Kabu seunjuk ulama yang di Mekah hirang ngasih, kita kadang ngapa na tukang menyuruh. Berarti ini preman terkenal, preman na Mekah. Dari mana tuh di Mekah? Datanya preman. Muna di tanah haram, tidak preman. Tapi di luar tanah haram, minyo ada rusar itu, yang ternyata di Mekah. Coba. Nah karena ulama yang apa na tukang menyuruh ya, nanyon rin ito pandasa-dasa dulu. Nah karena ulama Maroko ten, pokoknya na pandasa-dasa to na nga patong pasibuntul. Nasabab parentan niya. Ayo kasibuntul ang natawan niya. Karena nabita ba't kurinak katanubang iba berturut-turut karena mga kaboya. Singkat lagi cerita, teme ni poin kana lorong kemay na olo na nabuntul pala na. Katamula. Si preman ini dengan ulama Maroko. Namanya juga pertemuan pertama tuh. Mungkin masing heran nih. Anda ulama ya heran to jing na China enjo na buhay na kana isa. Lama na kaman yung modele. Prasitak tuh. Ako tinonton tanya-tanya baji. Kira-kira aku yang mantong ka pangandron na prima. Tuh. Ay, to ang manili ka na. Anda prima ngalam na sa ton na ngapa na jaga ulama mo ya. Nang panampang ko to nakken selamat talasak na boya ulama. Akhirnya terjadilah dialog. Ikut tak nabi. Kau kayak namanya Fulan bin Fulan. Nah karena iya, saya. Ada apa Anda mencari saya? Bukankah bapak-bapak ini semua ahli-ahli ibadah? Bukan bapak-bapak ini orang-orang dekat dengan Allah? Kenapa mencari orang seperti saya? Nanak kena prema nggak? Kata anak ulamanya, maka kau ni kubo ya. Iruki kusing karena apa pong kau bajik no salaman den ne? Apa nak kena prema? Pong kau bajik. Masa preman na niya kau bajik na? Nak kena prema nggak? Tena kau bajikku. Nah kan ulamanya pasti niya kau bajik. Tidak mungkin tina kau bajik. Paui, kenapa kau bajikan no salaman? Apa nak kena je prema nak kena Puna panggogang baji na pagkutat nangang, masih lagi talibang konyo. Hah? Rumah lang talibang kapuasa, nadaw cipu-cipu. Puna rin ninatapo galarag baji, nakaprema. Dari panggogang baji, apa na mo yung nakke? Nakana ulamaya tena, pasti niya panggogang baji, sakbuki. Kanan ni batua, ero ka may pawang kong kanikaw mo surugan. Apa nakana prema? Punenakin tama di suruga, tama kasi ito di suruga. Pamatitinanan na yakin ang kana mo di suruga, kapre, mangin. Ini saya ceritakan kisah ini supaya tidak gampang-gampang menerangkan orang. Ini. Nakana punenakin ang tama di suruga, tama kasi ito di suruga. Kanat katote na bawa bajik. Tapi ulamanya tema ngaku, nakana sa buki na rai baji-baji, pastinya bajino. Maka Peremang itu mengatakan, seumur hidup saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa. Hah? Apalagi nginjak masjid, saya tidak pernah nginjak masjid. Cuma satu kebaikan yang pernah saya lakukan seumur hidup. Maka ulama itu mengatakan, coba sebut apa itu? Dia pun mengatakan, beberapa tahun yang lalu, tetangga saya meninggal suaminya. Meninggal suaminya, jandalah istrinya, kecil-kecil anaknya. Kira-kira menurut kita bagaimana ini ceritanya? Kejandan, alili, otak mangkasar, asal cilik janda, air kena bener sadar. Nah, tena nak kamu ceritain itu, salah.
Kata air gini ini. Ya, menghidupi janda itu tidak selamanya harus dijadikan istri. Nah, akhirnya ditanyalah, lalu apa yang terjadi setelah janda itu meninggal suaminya? Maka Preman ini menceritakan, di kejadian itu saya tersentuh hatiku dan merasa bagaimana hidupnya ini kodong perempuan, janda, kecil-kecil anaknya, tidak ada suami yang cari nafkah. Maka sejak hari itu dia berjanji bahwa berapapun uang yang saya dapat, maka separuh untukku, separuh untuk janda itu dan anaknya. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Ini satu. Maka semua ulama yang hadir pada waktu itu bertakbir Allahu Akbar, bertasbih subhanallah. Kau adalah manusia terbaik. Bayangkan kalau ulama yang mengatakan kau manusia terbaik. Preman ini makin heran. Sadar ngasih jagintu, kata ngasih itu pandangan ceramah, khutbah di masjid kah, memimpin sholat berjamaah. Kenapa saya manusia terbaik? Nah, karena ulama ya, ceramah, banyak orang bisa ceramah, betul? Khutbah, banyak orang bisa khutbah, betul? Jadi imam di masjid, banyak orang bisa jadi imam di masjid. Puasa, banyak orang biasa puasa. Naik haji, banyak orang naik turun tanah suci. Tapi yang kau lakukan tidak sembarang orang bisa lakukan, atau mungkin cuma kamu yang melakukan. Pertanyaan saya, adakah sekarang yang pernah kita dengar setiap dia menghasilkan uang separuh untuknya, separuh untuk orang lain? Ada? Di Jeneponto ada? Tidak. Di Makassar ada? Tidak. Sulawesi Selatan ada? Tidak. Di Indonesia ada? Tidak. Di seluruh dunia hari ini yang main medsos pernah dengar ada orang kaya separuh hasil kerjanya untuknya, separuh untuk orang lain? Ada? Tidak. Tidak ada. Berarti tidak ada manusia yang sama dengan preman ini. Makanya preman ini dijamin masuk surga. Bayangkan Pak. Akhirnya apa? Ulama itu mengatakan, kalau begitu hari ini kau ganti pakaianmu yang bersih, kau ikut kami ke Masjidil Haram, kau mesti sholat hari ini. Maka preman ini kau dong kata tersentuh tomi atina ni kana boleh suruh kan? Kami nawan tomi kau dong. May tomin jumangi jap paminaw marin masih. Pas dia melihat masjid dia menangis. Nah ini minamanya Pak, di akhir hidup seseorang sampai tahu. Dia melihat masjid dia menangis, mendengar suara azan dia menangis, mendengar suara iqamat dia menangis, dia ikut sholat berjamaah sambil menangis. Allahu Akbar. Dia menangis mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia menangis sampai dia ruku dia menangis, dia sujud pun sambil menangis, dan ternyata itu sujud pertamanya dan sujud terakhir. Dia meninggal di saat sujud. Ini kisah preman yang dijamin masuk surga. Jadi ayo, jadilah manusia yang terbaik. Dan salah satu syarat supaya jadi manusia terbaik, anfa'uhum linnas. Banyak melakukan kebaikan untuk orang. Ingat itu. Rajin sedekah, rajin nolong orang, rajin bantu orang. Hidayah akan terbuka. Mungkin kita hari ini ahli maksiat, tapi di ujung hidup Allah akan berikan hidayah karena kita banyak melakukan kebaikan kepada orang. Betul ini. Daripada menjadi manusia yang egois, yang hanya mau musuh surga sendiri, ya, asik dengan dirinya. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Kapan kau doakan juga orang? Selain diri ini, ya Allah kayakan aku. Kapan kau minta juga Allah kayakan orang? Salah doa ya kalian aja. Asal apalah di kalangan sayang kalian aja na doakan. Ya Allah ampuni aku, lapangkan kuburku, selamatkan aku. Jadi untuk orang mana besti? Memangnya kau sendiri mau masuk surga besti? Doakan juga orang. Betul? Jamaah. Apalagi tetangga deh ibu. Doakan tetangga tak. Jangan egois dengan derita. Doa saja ya Allah ya Rabb. Kalaupun engkau tidak takdirkan aku kaya ya Allah,
kayakan tetanggaku supaya kalau ada susahku ada yang membantu saya ya Allah. Itu. Ya Allah ya Rabb, kalaupun tetanggaku tidak bisa kaya, kayakan aku supaya aku bisa membantu tetanggaku. Jadi enak kalau begitu. Kita miskin, tetangga atas yang kaya. Tetangga atas kaya, miskin, kita yang kaya. Tuh, jangan kau berdoa ya Allah ya Rabb. Pokoknya pun anak keremo, amurutong di balakku ya Allah. Bagaimana ini hidup kalau kita berdampingan rumah, saya remo, saya reamuru. Atay na mata seremoni ya. Alang antale ko pala injore kana bantarong pasti na kana kaantu amuru nak itu remo tuh. Itulah kalau orang egois dengan dirinya, Pak. Dia maunya enak sendiri. Kalau dia celaka, dia minta juga orang lain celaka. Orang bodoh ini. Orang bodoh. Ya toh? Maka jadilah manusia yang terbaik dalam pandangan Allah. Dan manusia yang terbaik menurut baginda Rasul adalah orang yang anfa'uhum linnas. Banyak manfaat kepada orang lain. Itu di ulang kita menyanyi misalnya, toh? Misalnya sih, ulang menyanyi sudah bagi terima gaji honor toh di jalan siapa tahu di jalan lihat ada orang memang susah betul, oh makan dia ada uang, lalu Allah pertemukan kita dengan dia, siapa tahu itulah asbab hidayah itu. Tuh lalu sare sampulo sabu ruang pulau sabu ikhlas karena Allah, boleh jadi itu yang akan meniti jalanmu sampai kau masuk ke pintu surganya Allah. Dan tidak ada yang tahu rahasia Allah. Itu. Pernah dengar dulu ada pelacur yang dijamin masuk surga hanya karena kasih minum anjing yang kehausan. Bayangkan, pelacur pulang dari ngelacur, ngelacur lah istilahnya. Pas di jalan lihat dia anjing yang kehausan betul karena dikasih minum, mati dia anjing. Iya susah payah cari air supaya anjing itu minum. Setelah dia kasih minum, kabar dari langit turun, oh penghuni surga. Anjing saja ditolong, bisa masuk? Apalagi orang. Ini saya angkat di penegak kompor itu. Ya rabies gitu. Ano hebat tuh, ano nyambung itu ya. Jadi berbuat baik saja kepada orang. Ya, paling tidak jangan jadi manusia kikir. Jangan ya, jangan. Kalau ada yang tanya saya pribadi sih, Ustaz Lawang, kira-kira menurut Pak Ustaz siapakah orang yang paling susah nyawanya keluar kalau mau mati? Orang kikir. Oh kikir, tahu kikir? Gigli. 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 Lebih bagus itu kikir galam. Enggak lagi kikir galam na ako, dia palay galam memang jahat. Ayo pagu jambatan. Pagu baton lagi na sering oleh pagu jambatan mo. Ano kalau manganak rumbunin ako peko. Alele, ano tira nakagri panyonyo. Oh mana mati-mati kono delegado tanah kamasiyan ko kare. Pagu jambatan manyonyo, ruda peko. Kalau manganak rambu. Kau kira betul. Kan yang ku tahu mana tiya kita sari kat cara dia lagi etingit kita masih yang lagi lebih. Ayat kalau mana motor rambu. Gigili dulu dende. Selalu cari tu gigili kamu. Nah tahu gigili lalantan lazat. Susah sulit nyawa pun dalam hati. Susah gitu. Karena logika kita pakai. Bagaimana mau mudah keluar nyawanya? Doe na lagi na susah suluk, apalagi nyawanya. Pikir nih. Doe na lagi nupala, nanti apa suluk, apalagi nyawanya nupala. Lele. Itu. Makanya tidak ada orang kikir itu baik caranya mati itu ketika keluar nyawanya pasti salloy. Sekarang ini tak dimangkal lo tak tujuan lo. Iya, betulin. Tuh, ane ikan nak kayak anak bener itu tuanan. Anggap ada kalau anak itu tuanan. Tuh, maka pas ketika kecelakaan itu dihembuskan napas Quran. Tidak butuh lagi 3 minggu diopname 4 minggu. Tersiksa dulu baru mati.
Sandanya kau gigilan lapo to matungi paling may ruang minggu tas sa isa iri balagar dengan impus ang pama. Begitu nih. Ini nggak menunggu dulu 1 hari 2 hari itu. Coba. Karena mungkin atong ka baji-baji ka anak karena to na liba na pikir deh na puna na memang to kaparaluaman to apalagi untuk ibunya. Untuk bapak. Itu jadi tak kau gigil besti. Kau gigil apalagi ustaz kau gigil ustaz kan. Tak kau main kanan juga nusaring ustaz kan lu nugosi. Ustaz makan redoy. Jadi kau main untuk lu ustaz ngan redoy. Lu di balanya rono beli kadre kamu. Oh ustaz lama hati pun duit lana kadre. Kau palang-palang to, mau mana teh nama menungai ustaz ka kudong to pakai main. Iya sih. Pegang bakat tadi. Kalau jamaah, gitu. Jadi ini jangan kikir sama orang, jangan kikir. Makanya di dalam sholat ya, dalam sholat, kalau kita mau pelajari apa hakikat dari sholat yang kita lakukan, ketika kita belajar tentang sholat itu dari sudut pandang hakikinya, ya kan? Karena tahu tasawufnya ya. Kenapa mesti sholat itu ditutup dengan salam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Karena dalam sholat sekalipun jangan pernah memikirkan diri sendiri. Coba bayangkan dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai doa iftitah, sampai doa ruku, sampai doa sujud, semua doa hanya untuk dirimu. Tidak ada doa untuk orang lain. Maka Allah tidak mau kau tutup sholatmu, kau tidak doakan dulu orang. Maka di saat kita mau tutup sholat, kita doakan dulu orang baru selesai sholat. Assalamualaikum, salam makasih bertumane. Assalamualaikum, salam makasih bertumane. Baru selesai sholat. Hebat ruku'mu, sujudmu, tapi kau tidak salam di akhir sholat, sholatmu tidak jadi. Saking pentingnya dalam situasi, kondisi khusus sekalipun, jangan lupa orang. Itu penting. Itu pun nato rajin sampai assalamualaikum, assalamualaikum. Nampak batu suri di pengang pandra kita wah. Kau pandrain coba di salan nai. Salamat kau batu suri kau nak murni boleh. Masuk no. Ya kan? Kau sudah kasih salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti kau tidak akan pernah lagi mau gara-gara dirimu orang celaka. Karena kau lewat mikir assalamualaikum, itu hakikinya sholat. Betul? Betul. Nah, jadi intinya di sini jadilah manusia yang peduli dengan orang lain. Nah, apalagi malam ini kita lihat nih kebersamaannya ini. Yang mana ini onerna Wahyu? Kita telepon tadi. Yang ibu-ibu yang telepon. Bapaknya ibunya. Kita telepon tadi. Itu beliau ini yang telepon. Bagus dulu hari ini lihat tontakat Wahyu. Wahyu ilahin jono saking kabar apa aja. Arin anakku Pak, almarhum juga sudah meninggal. Arin namen to anak tabay, nampai pagi relit to pa jimento ngarin Wahyu. Orangnya sudah meninggal. Oh itu Wahyu enggak ada. Dia sudah meninggal. Tapi Wahyu tidak pernah meninggal. Wahyu. Karena Wahyu itu sampai hari kiamat tetap ada namanya Wahyu. Walaupun putus turun Wahyu, tapi Wahyu yang sudah turun ada terus. Dan saya berharap suatu saat ini elektron tak bisa menjadi wahyu untuk umat. Amin. Sekali-sekali nak tuh giduan tamay akilong inyo may pahinga kan. Tuh, pas pangi ka manan tuh kilo kalau tuh dakwah. Iya tuh. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Apa? Orang sambil dia nasihati sambil bergembira. Boleh. Kalau ada orang sukanya mendengar nasihat dengan cara begitu gembira-gembira. Ada orang memang sukanya dengar nasihat di tempat-tempat yang serius. Kan macam-macam orang. Ya tuh, nah ada dakwah. Bagaimana Roma Irama selalu berteriak, "Curi!" Apa tahu? Akhirnya tahun. Curi! Menjanjikan kemenangan. Lalu Roma lagi berteriak, "Bohong!" Nah, jak kalau apa kan? Mau. Dia tuh bohong. Kalau pun kau menang, itu awal dari kekalahan.
Ini gak tahu bau turun wajib tanah. Jadi melalui lagu orang sadar, Yudi. Ame tagi pilak kaki karena gaya kita bame. Nebe tagi pilak tegi mari gaya kita balas. Andre mau mantuin. Kelo ninyo. Jadi dalam lagu sekalipun kalau kau niatnya ada dakwah. Jadi wahyu upayakan nanti ada khusus pakai lontar satu orang khusus lagu religi dia. Khusus mantaunya bayar aja dia khusus dia kau kelo marai. Unapa yang agak lebat lingur rata karena kemana di mana ikaw sembat tuanya ala musik supaya ada tong nilai ibadatan nanti itu saya mau ini bos kita saya semua masuk kamu tuh Bang, jujur kan. Jadi ada tongi setiap akarnya leto, tak ada kesan-kesannya orang pulang. Itu supaya niat di dua khusus nak ke diri, kilong naruh diri. Sadar anak kelang, paling tidak begitu diselingi tongi ada. Lagu-lagu rioluan tuh mega gitu, lagu-lagu rioluan. Enggak ngasih itu lagu namanya nenek-nenek kan tuh. Apa dudukan Nelino, nano. Kela kama ni pare jinela lampa mari kulupok minang sakang kuda kidin kasih kap cebur sing mune pakai mana as kalangan ngasen profesi ini bunda niat kau masunggu mingkatena gau bajina se rokacini kekeni pelatom tak gitu kilon nggak tahu masuk ada orang merasa hebat di dunia hebat karena jabatan hebat karena kemungkinan ilmunya hebat karena hartanya tapi tena no gau baji se rokacini kekeni pelatom komo seperti yang se rokeke di pelat tidak ada manfaat tidak mau gitu saya rokakan hebat toh girom pun natin na keke dipakai nyedo alumpai bonena tapi di saat keke dia akan dibuang tanpa ada nilainya sedikit pun maka banyak orang di saat jayanya dia lupa diri di saat jayanya dia lupa bahwa ada orang yang membutuhkan jasanya dan pada akhirnya di saat dia jatuh dia akan jadi sampah masyarakat tena mong tuang hargai kok toh lain pak jago kalau mainnya mengkagik gelik kok lain pak jago dari pejabat nih katampo kok bahkan nek kamu dia nama harta tina jabatan kau kan jadi sampah di tengah masyarakat tidak ada lagi nilaimu sekro keke nakini kau tahu bangkin na pakai subi nah sekro lebar nakin oh sekro keke nah saya pengen tuh sekro keke tina sekali anggaran mau kau seperti itu nanti di ujung hidup makanya kau hebat manfaatkan kehebatanmu untuk melakukan kebaikan betul gak kanan juga lo ini karena oleh gak kesekan sembayang kono tambung pakajaya malanu mate ko salang nanu sasalak kalen pakai nak mento ning kasero to ko kabusuk kami de pakilon te kasi lari kono untung kasi iya kan pulang nasaba yai malapal lagi nena Binti bulbulun ko nagkikiligilid doon na sa intinya ada penampilan khusus begitu. Jadi ada hiburan, ada khusus nasihat. Ya tampil beda lah wahyu. Namanya wahyu tuh. Setiap tampil ada sesuatu yang bisa dititip kesan-kesan di masyarakat. Ini saran saya. Kalau kita mau tidak lanjut ya alhamdulillah. Begitu. Ini maksud saya. Jadi apapun caranya yang penting bisa menyampaikan kebaikan kepada orang, mengajak orang, berbagi dengan orang, itu yang disuka Allah. Itu disuka Allah, disukai Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi suatu ketika di Ramadan kan ada istilah itikaf. Itikaf itu orang berdiam diri di masjid karena orang yang berdiam diri di masjid di akhir-akhir Ramadan maka dia akan dekat sama Allah. Itu itikaf namanya. Tapi ternyata kita tercengang ketika ada penyampaian Nabi waktu itu. Nabi mengatakan, sekiranya malam ini ada saudara saya yang mengajak saya keluar tinggalkan masjid ini untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan,
maka saya lebih memilih keluar daripada tinggal di masjid untuk itikaf 30 hari lamanya. Ini menandakan bahwa orang itikaf kepada Allah dekat kepada Allah, tapi jauh lebih dekat orang yang menolong orang yang susah. Mengerti? Bayangkan, itikaf ini mendekat diri kepada Allah, tapi ternyata ada lagi yang lebih mendekatkan kita kepada Allah daripada itikaf itu. Apa? Menolong orang yang kesusahan. Itu di toko gelina, ibu. Yung nini kan turiolo ko dong, kaya nang tumayin ka na ya, ang ngandre natin na orang yung pipala na ko dong, nasartongi. Apa lugangan may, napapinanan ito pipala, nasartongi tak nito ko dong, mano si piring ya. Kung napay tinasin na, net na mo jayay. Ne, nasari mo na uliko na si Lawar ang mawamawa na nasartongi kalagang ngapan na ko dong. Ako na sa jet, di ba tinaliko na may gaanga, nakanagasin ka jet, di ba napising. Iya, itu orang tua dulu begitu ji, ya kan? Akhirnya apa nyerolo nenek-nenek ke pun alamat, tiba aja paruru datang kasih kalena, dia simpan pesan-pesan yang baik dulu kepada anak-anaknya baru meninggal dunia. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua dulu sangat menjaga hubungannya dengan tetangganya. Anda pemantongan itu tua yang merepi palaknya ya dong. Jangankan harta yang kau minta, nyawaku pun kau berikan asal aku selama pi balak, itulah orang tua dulu. Makanya tua yang reolo kasih ngampi balak na jadi luka, kina ya lupa si baji luka. Nana pikir kau tadi nak ini luka kita pikir nana pikir kalian. Kalau tetangga aku luka kita barat tinakin. Itu orang tua dulu. Dia jinnya kelebihan dan nenek kariolo ya. Baji kiri parana tahu, baji kiri tetangga. Akhirnya nenek kita dulu mungkin sholatnya tidak terlalu kelihatan karena hebat dulu dan sambayan. Tapi di saat meninggal dunia baji kebatinan nang kasih, ya kan? Baji kebatinan paingat jadi tahun dan ada kau peser-peser rinasi karena baik, mah. Punati nama teko si kapal laki, kasih lampanya main si kapal laki. Bayangkan ini dia simpan pesan-pesan begitu sama anaknya baru meninggal. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin hatinya baik kepada orang. Belajar lagi. Nenek tak dulu nak kasih ke orang tampak, bantah mau lalang, bantah mau. Bangun mau balak lalang, lebih ni tampak kah? Salo-salo lalang mantan nak parikan Tommy surah. Salo-salo nak bayar Tommy mepe pajak. Salah-salah nak kenal itu ni, nenek kan. Napa sari tampak dari Allah ya salah mantan tau lala. Kama-kama na cucu na nenek kan. Naondang inyo tau lala mantan di tampak na nenek kan. Tau nagusur gipone. Bayangkan, nenek no sari kau ngondang ya. Dan nenek no mati tak muri, cucu na mati pangingin. Ya bedanya itu hatinya orang tua dulu. Saya pernah dapat orang tua. Dia cerita bilang begini, anjo tanahku di luar ada tas tanahku jo. Apa nanti mai tahu pak amal lagi? Karena ada dolo na bali ngak ballo si kaca. Lepas na bali ngak ballo si kaca, wala mi tanahku jo pamatiranmu pun na bali ang ballo tanah ko le. Bayangkan ballo di tanah na pasaraya. Jo nene ke dolo jo tinamantong ilas bentong injo. Injo. Makanya itu yang harus kita miliki juga sifat seperti itu. Ya. Ikhlaslah selalu mau menolong orang. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya Ica selama hidupnya Allah berikan balasan yang terbaik. Insyaallah. Dan tidak ada manusia yang tidak ada dosanya, tidak ada manusia yang tidak ada salahnya ya. Kita berharap juga kalaupun ada dosanya Ica ini semoga Allah mengampuni. Kalaupun ada salahnya semoga Allah memaafkan insyaallah. Intinya kita saling mendoakan yang terbaik, apalagi orang meninggal dunia minta orang meninggal dunia itu selama dia muslim ya. Selama dia muslim. Seandainya pun dia orang yang pernah kita dengar orang paling jahat sedunia, tapi dia muslim, maka di saat dia meninggal doakan dia. Karena kewajiban sesama muslim saling mendoakan. Saling mendoakan. Beda kalau memang dia kafir bukan Islam. Ngapain juga kita mau minta dia selamat, apalagi dia jahat, dia bukan lagi Islam. Tapi selama dia muslim, seandainya ada orang lahir dia mabuk sampai mati pun mabuk, tapi dia muslim, maka doakan, tetap doakan saja ya Allah berikan yang terbaik, ampuni dosanya ya Allah. Gitu. Harusnya kita muslim seperti itu. Saya tidak suka ada muslim saling apa nyorin lagi. Apa nyorin pun na doakan dengan kecilan pun mati bukan mati normal dan neraka pun tulas pembalak dulu ngadu dulu apa sih tadi pacik dah. Saya tidak suka kok ada muslim begitu. Biar saja apapun dia muslim, doakan saja.
Kau kira kau tidak ada dosamu? Ya. Kau kira kau tidak ada salahmu? Semua orang punya dosa. Kau doakan orang, ya Allah ampuni dosanya sahabatku ya Allah. Semoga dengan kau doakan orang, Allah sendiri mengampuni dosamu. Betul? Betul. Apa cita-cita tawa? Cita-cita mami? Jangan. Tidak boleh begitu. Itu bukan sifat muslim. Terakhir dari saya, sudah setengah 10. Yuk, sabar sama gerong. Ya, lama di mana? Lama di mana? Tahu gerong. Lama di mana? Lama di mana? Anak gerong kau di mana? Itunya. Berapa tino kemarin anak bagi tanggap pesan lo? Mari pak. Ada kero dulu mina bagi sambakona din dia. Kita hero sa itu sabar aja deh. Kamu aja jangan bangnya pun natena na sakara tiain tu dalek na. Sampara motor kita tiyan dibagikan rea. Sabar itu bagian sabar agama itu tayo na. Di ini detik-detik terakhir nih banyak dia. De Sitaba. Kingai anak tadi Sitaba. Kingai. Kisuka kingai. Kingai. Dan aja dosa anak tarikat kamu. Di pemupura mentomi. Lino akhirah opak meja. Kalau orang tua sudah ridho, beruntunglah anak. Itulah manfaatnya. Kalau orang tua yang dulu meninggal, anak yang doakan. Kalau anak yang dulu meninggal, orang tua yang doakan. Papalat doang nang anak tadi Sitaba. Pasalamat yang anakku kare. Kipongin makna doakan yang anak. Insya Allah. Ajari saksi ini bangnya bahwa Ica ini tidak ada dosanya sama orang tuanya. Dan Allah pun dan para malaikat menjadi saksi. Dan sehebat-hebatnya pertemuan kita malam ini, kita tutup dengan doa. Sebelum dibaca doa makan, kita doakan dulu Ica. Memang pun orang pengaruh Andre tuh nih. Tidak tahu geser kalau Andre mamu deh. Iya, pokoknya pun Andre yang ya kalau manus tas ke tadi jampang gimana tuh pun Andre. Itu jadi sebelum dibaca doa makan, kita baca doa untuk Ica dulu malam ini. Ya? Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah Ramla dan Somba binti Mado dan Sitaba. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma inna minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah Ramla Daeng Somba binti Mado Daeng Sitaba. Salamatan fid din wa salamatan fil kubur wa salamatan fi yaumil hisab dakhalal jannah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, cukup sekian apa bisa saya sampaikan. Terima kasih Komandan. Komandan ini juga fans sekali sama Ica. Bayangkan beliau tugasnya ini di daerah Goa yang jalanannya ke sana butuh perjuangan. Malam ini dia datang sendiri naik motor hanya untuk menghadiri acara takziahnya Ica. Gitu. Berarti Ica ini di mana-mana disukai orang. Toh? Di mana-mana disukai orang. Ini saya heran tadi kok beliau hadir sih. Ternyata itu sih. Pernah diundang Ica masuk dan mungkin bagus toh Ica pengadakan hari tawaaf sampai beliau ingat dan beliau pun datang malam ini. Jauh-jauh dari Birimpulu motor. Tapi kasar di mana polisi motor. Parane kok kadang tembak aja ya. Begitu. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua hidayah untuk menjadi manusia yang baik dan semakin baik sampai datang ajal kita semua nanti kita husnul khatimah.
terima. Terima kasih undangannya. Saya UAS Lawang, Ustadz Abu Asrar Supadi Lawang dari Jakarta, Jalan Kalau di Talak-Talak, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia. Ikuti ceramah saya di channel YouTube kami UAS Lawang Channel, dan ikuti halaman media Facebook kami, dikelola admin kami fans UAS Lawang. Dan silakan ikuti saya di akun pribadi saya Abu Asrar. Silahkan di like, di share, di subscribe. Insyaallah, mudah-mudahan saling berbagi kita di media sosial, kita semua dapat manfaat kebaikan di dalam. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi kita dengarkan bersama uraian hikmah takziah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz UAS Lawang. Kami mewakili keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan tengah kita dan berbagi ilmu untuk kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan membawa hikmah, membawa manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Dan kami mewakili keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan doa Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam perjamuan acara malam ini. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang mana nure? Ada mau kubi. Itu mana ini? Siapa? Itu. Isuku. Bagaimana? Sudah dia mau buka mana dia kan mungkin bisa buka gitu. Pegang dulu nih. Sana maju. Ambil di kursi. Dek. Kanda. Kanda. Mana dek? Order nasi. Ini sabar pulang lagi. Sama siapa? Kalau ada di. Menyanyi satu hari yang nanti saya stay. Banyak di mana? Sama saya. Nah, kapan kan? Orang itu besar. Oh iya. Ada di ikan Rosna dan tidak. Belum itu sama aku kasih tanpa suku kontak. Baru mau saya suku foto ada supaya ada pembuktian. Bagaimana ini? Masih mau nonton apa kubungnya? Ada di situ tidak kasih gabung. Tidak kasih gabung. Iya. Kau kah?